Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kehidupan Lain Antara Aku dan Kamu. Cerita ini ditulis oleh Medway _ autor kecil. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kehidupan Lain Antara Aku dan Kamu. Gadis itu dipaksa menekuk lututnya, lalu dipakaikan penutup mata berupa kain berwarna hitam. Suara histeris orang-orang semakin kencang, terutama orang-orang yang memakai baju khas orang Indonesia zaman dahulu. Bahkan ada beberapa orang yang pingsan namun dibiarkan begitu saja. Banyak sekali penjaga yang mencoba menahan orang-orang agar tidak mengganggu gadis itu. Dari sekian banyak orang yang menjerit dan memberontak, hanya Clarissa yang tidak bisa mengeluarkan suara atau menggerakkan tubuhnya sekuat apapun ia berusaha. Ekor mata kirinya menangkap kilauan cahaya yang terpantul dari sebuah benda. Clarissa terkejut mendapati benda yang memantulkan cahaya itu ternyata adalah sebuah pedang yang sangat tajam. Ia hanya membeku menyaksikan pedang itu diayunkan dengan begitu lihai oleh seorang laki-laki dengan wajah yang ditutupi kain hitam, dan hanya terlihat matanya saja. Orang seperti itu bisa disebut sebagai cakal. Tanpa ada suara menggelegar ataupun suara apapun, hanya terdengar suara kibasan pedang tajam itu. Dengan satu tebasan menyakitkan, berhasil menjatuhkan kepala gadis itu. Darah segar bercucuran di mana-mana, tubuhnya ambruk ke depan. Suara jeritan semakin kencang terdengar, sedangkan Clarissa terdiam menyaksikan kejadian memilukan itu. Air mata berhasil membasahi pipi Clarissa. Ia dibuat trauma oleh sebuah benda tajam dan seorang laki-laki. Pandangannya buram dan semakin memutih. Clarissa tersadar dari tidurnya. Pipi dan bantalnya tidak lagi basah oleh keringat, namun air mata. Ia merasakan perih pada lehernya dengan rasa penasaran. Dilihatnya pantulan wajahnya di cermin. Disitulah ia dibuat terkejut dengan luka goresan di lehernya. Ia baru saja bangun dari tidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Clarissa bahkan tidak ingat dengan mimpinya. Diliriknya jam tampak menunjukkan pukul 5 pagi. Caca masih terlelap, sedangkan Edmund sudah tidak ada di sofa. Ia merasa malas untuk pergi bekerja, apalagi dengan kondisi leher yang tergores seperti ini. Ia tidak memiliki syal untuk menutupi luka goresan itu. Lehermu kenapa? Apakah sakit? Clarissa menoleh, terlihat Edmund sedang memperhatikannya sembari mengelus-elus kepala Caca dengan begitu lembut. Aku nggak tahu. Bangun tidur tiba-tiba ada luka ini. Padahal di sini nggak ada benda tajam. Kalaupun ada ya di dapur. Nggak mungkin lah aku sleepwalking tadi malam. Mengapa tidak diobati? Nanti aku ke dokter buat obatin ini. Takut juga infeksi nantinya. Apa kau tidak pergi bekerja? Aku mau izin aja, takutnya nanti dikira kenapa leherku. Sedangkan kalau mau ditutupin aku nggak punya syal. Bisakah kita menghabiskan waktu bersama lagi hari ini? Nanti deh habis dari dokter, sekarang aku pengen mandi dulu. Clarissa melihat bayangannya di cermin wastafel kamar mandinya. Disentuhnya leher yang terluka itu. Ternyata memang luka asli. Kok bisa ada luka kayak gini sih? Apa pas malam aku gak sengaja kena sesuatu? Masa iya sih, perasaan gak ada benda tajam deh. Clarissa heran melihat luka itu. Terdengar suara benda jatuh di belakangnya. Spontan ia menolehkan kepalanya ke arah belakang untuk memastikan barang apa yang jatuh dan berniat untuk mengembalikannya. Tidak ada apapun di sana dan kembali ia berbalik untuk menatap pantulan di cermin.
Clarissa dibuat terkejut dan mundur beberapa langkah karena mendapati ada pantulan orang selain dirinya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, ia kembali menoleh ke arah belakang. Tidak ia temukan siapapun di sana. Clarissa kembali pada pantulan cermin. Bayangan itu masih ada di sana. Terlihat seorang gadis berambut kepang satu terselampir di bahu kanannya. Wajahnya sangat cantik, kulitnya putih bersih. Ia mengenakan kemben khas zaman dulu. Gadis itu tersenyum ramah, senyumannya begitu manis dan menawan. Clarissa mengatur napasnya dan mencoba kembali menoleh untuk menatap gadis itu. Namun ternyata lagi-lagi gadis itu tidak ada di belakangnya. Kemudian dengan perasaan khawatir dan cemas, ia kembali menoleh ke arah cermin. Tetapi ia dikejutkan dengan hilangnya sosok gadis itu. Anehnya bersamaan dengan itu luka di lehernya menghilang begitu saja. Di mana lukamu? Dan apakah kita bisa menghabiskan waktu hari ini? Aku mau kerja, lukanya tadi tiba-tiba hilang. Aneh aja sih, tapi ya syukur deh. Apakah kita tidak jadi untuk menghabiskan waktu bersama? Clara menggeleng. Ia sedang memasukkan barang-barang yang akan dia bawa di tempat kerja. Aku berangkat dulu ya. Seperti biasa aku nitip Caca. Clarissa buru-buru memakai heelsnya karena ia yang terlalu santai ketika memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Ia melambaikan tangan pada Edmund. Edmund yang sejatinya hanyalah arwah tidak tenang hanya dapat berinteraksi dengan Clarissa dan Caca. Meskipun ada makhluk sejenisnya, tapi itu sangat membosankan. Bahkan wujud mereka terlihat menjijikan bagi Edmund. Ia ingin sekali mencari teman walaupun hanya sekedar teman untuk ngobrol. Namun kembali lagi pada kenyataan bahwa ia hanya arwah, bukan lagi seorang manusia. Caca, apa kau lapar? Caca masih terlihat menggeliat, baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Caca turun dari ranjangnya, berjalan keluar kamar untuk menuju dapur. Ia sudah hafal di mana Clarissa biasa menyimpan makanan untuknya. Namanya juga kucing. Kerjaannya hanya makan, main, dan sebagian harinya dihabiskan untuk tidur atau hanya sekedar bermalas-malasan. Edmund hanya memperhatikan Caca makan, dan rutinitas yang biasa mereka lakukan adalah bermain bersama. Terkadang teman lama Caca, sosok anak kecil itu ikut bermain bersama. Di tempat lain, Clarissa sedang pusing karena baru saja mendapatkan ceramah dari atasannya yang super bawel. Masih terlalu pagi untuk merusak moodnya. Tapi dengan penuh rasa tanggung jawab, Clarissa tetap memberikan layanan yang baik untuk para tamu yang datang di kantor tempat ia bekerja sebagai resepsionis. Selamat siang, Pak. Apakah ada yang dapat saya bantu? Saya cuma mau nitip ini. Pesanan milik Bu Ami. Clarissa menelan ludah, pasalnya wanita itu sangat ia hindari selain bosnya. Dari tadi pagi baru saja ia mendapatkan siraman rohani yang begitu menusuk jantungnya. Baik Pak, nanti saya sampaikan kepada Bu Ami ya. Iya, makasih Mbak. Ojol itu pun berbalik arah dan pergi meninggalkan Clarissa yang sedang ragu untuk menelpon atasannya itu. Clarissa hanya dapat tersenyum untuk meyakinkan bapak ojol itu. Senyum ramah itu tergantikan oleh senyum kecutnya setelah ojol itu berbalik arah. Aku mohon lepaskan aku. Gadis itu merintih kesakitan, entah iblis apa yang menyiksanya. Maaf, ini adalah perintah dari raja. Aku hanya orang biasa, apalah daya aku menolak perintah seorang raja. Mereka mengurung keluargaku dan mengancam akan menyakiti mereka. Bayangkan jika anakmu berada di posisiku, apakah kau tega? Kau tahu aku kesakitan, aku tahu kau orang baik. Gadis itu sangat tidak berdaya, kedua tangannya diikat menggunakan rantai besi. Tubuhnya bertumpu pada lutut yang tertekuk. Diamlah atau raja akan menambah hukumanmu. Seborotan diayunkan dari atas kemudian mendarat di punggung gadis itu. Ia berteriak tidak pernah terhenti. Tawa melengking itu amat memekakkan telinga.
Seorang lelaki berjubah mendekati gadis itu yang mengangkat kepala si gadis yang sedang tertunduk lemah tidak berdaya. "Bagaimana kau menikmati kibasan rotan itu, gadis muda?" "Jangan kau berani menyentuhku, dasar bajingan." Gadis itu meludah tepat di wajah pria itu. Spontan pria itu mengelap wajahnya. "Beraninya kau." Suara renyah tamparan itu mendarat dari tangan seorang pria kekar di wajah seorang gadis tak berdaya. Wajah pria itu tampak merah padam, tak terima dengan perlakuan sang gadis. Namun ia mencoba menahan amarahnya. Ia mengangkat dagu gadis itu dan mendekatkan wajahnya. "Andai saja kau lebih memilihku daripada anakku yang tidak berguna itu, mungkin kau tidak akan seperti ini." "Tidak sudi, lebih baik aku mati daripada harus menjadi istrimu." Pria itu membuang begitu saja wajah si gadis dari tangannya, tampak muak dengan segala penolakan itu. "Kalian berdua tinggalkan dia sendiri di sini. Dan kau gadis sombong, kau yang meminta pada aku." Kemudian tanpa berkata-kata lagi, ketiga laki-laki itu pergi meninggalkan sang gadis seorang diri. Gadis itu menangis jika benar ajalnya sudah dekat. Ia hanya berdoa semoga dapat melihat semua orang yang disayangi untuk yang terakhir kali. Clarissa sedari tadi hanya terdiam melihat pemandangan mengerikan di depannya. Apakah seburuk itu perlakuan seorang laki-laki saat cintanya ditolak oleh perempuan yang disuka? Ia bahkan tidak bisa berkata apapun atau bahkan berkedip. Air matanya mengalir begitu saja, walaupun ini bukan kejadian yang ia alami sendiri. Tapi entah mengapa terlihat begitu menyakitkan baginya. Seketika pandangannya kabur dan semua pemandangan itu mulai menjadi putih. Dan semua menjadi putih tak tersisa, hanya ada warna putih yang kosong. Clarissa membuka matanya secara tiba-tiba. Ia mendapati bantalnya basah dengan air mata. Bahkan saat meraba pipinya terasa sangat jelas jika ia baru saja menangis. Namun saat ia meraba pipinya terasa perih di bagian pipi kirinya. Segera ia melihat apa yang terjadi dengan pipi kirinya di cermin. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa pipinya berwarna merah seperti bekas tamparan seseorang. "Apalagi ini? Udah 2 hari ini kenapa selalu ada yang aneh pas aku bangun tidur?" "Apakah kau baik-baik saja?" Edmund berada di belakangnya, memeluknya dari belakang. Clarissa membulatkan matanya terkejut. "Bolehkah aku memelukmu?" "Kenapa tiba-tiba?" "Tidak ada, hanya saja aku merindukanmu." Clarissa melepaskan pelukan itu. Tak seharusnya jadi seperti ini. Clarissa berjalan menjauh dari Edmund. Ia duduk di ranjangnya. "Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini." "Tapi apakah kau tidak mencintaiku? Kita sudah lama bersama-sama." Edmund berdiri memasang wajah polosnya seperti biasa saat ia berbicara dengan Clarissa. Edmund tidak memahami maksud Clarissa. Hanya saja Clarissa takut jika harus berpisah karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan. "Aku gak mau terlalu masuk ke dalam. Bisa gak usah ganggu aku lagi?" Clarissa meringkuk di atas kasurnya, menutupi seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Walaupun Clarissa tidak meninggikan suaranya, tetapi kalimat yang Clarissa ucapkan terdengar begitu menusuk. Edmund pergi keluar dari kamar Clarissa, entah pergi kemana. Ia hanya berjalan sembari menunduk. Setelah memastikan bahwa Edmund sudah pergi, Clarissa membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Ia terlihat sedikit merenung. Ia meraih Caca agar duduk di pangkuannya. "Cak, kapan ya aku bisa punya pasangan, setidaknya yang nyata?" Mendengar kalimat itu dari balik pintu membuat perasaan Edmund semakin hancur. Namun pernyataan itu tidak dapat ia bantah. Ia memang tidak dapat menjadi pasangan yang sempurna untuk Clarissa. Bahkan dirinya tidak lagi nyata. Edmund berlari tergopoh-gopoh, tergesa-gesa menuju satu tempat, sembari bercucuran air mata dengan langkah tersendat-sendat.
menyusuri lebatnya pepohonan di hutan, menerjang semak-semak yang tidak terhitung jumlahnya. Hatinya begitu kacau mengetahui jika calon istrinya akan dieksekusi. Bodohnya dia tidak menjemput calon istrinya itu. Bodohnya ia membiarkan calon istrinya tetap berada di kerajaan. Edmund tiba di sebuah kerumunan yang berisi puluhan atau bahkan ratusan orang di sana. Banyak isak tangis di dalamnya, namun tidak sedikit juga yang memasang wajah acuh dan tersenyum sinis. Wajah Edmund terlihat sangat pucat, matanya mengedar mencari sosok yang begitu ia cintai. Keringat dan air mata bercucuran. Tak lama ia mendapati perempuan yang sangat ia dambakan untuk menjadi istrinya sedang digiring untuk dieksekusi di depan banyak orang. Hampir semua orang memasang wajah kasihan kepada gadis itu. Di sudut terdapat beberapa orang yang menangis dan memberontak ingin menyelamatkan sang gadis. Tak terkecuali Edmund, ia mencoba naik ke tempat eksekusi. Namun tubuhnya ditahan oleh dua orang yang berbadan kekar. Teriakannya menggema tatkala melihat gadisnya meninggal dengan begitu mengenaskan. Lehernya dipenggal dengan begitu sadis hingga kepalanya terjatuh terpisah dengan badannya. Tubuhnya terkulai tak berdaya bersimbah darah. Edmund pingsan seketika, tak tahu lagi apa yang terjadi. Tubuhnya terjatuh di antara kerumunan orang-orang yang menyaksikan kejadian memilukan itu. Edmund terbangun. Sebagai seorang putra raja, ia segera bangkit dari kelembutan kasurnya, bergegas mencari sang kekasih di tempat eksekusi. Ia bahkan meninggalkan mahkota kecilnya sebagai penanda bahwa ia adalah putra seorang raja. Ia mencari keberadaan Rosita di tempat eksekusi dan sudah tidak ada siapapun di sana. Bahkan bercak darah sedikit pun tidak ada, semua sudah bersih. Ia berkeliling mencari keberadaan sang kekasih, mencari ke seluruh penjuru kerajaan. Bahkan semua orang seakan sudah melupakan hal memilukan itu. Edmund, teriak seorang wanita parubaya berdarah Eropa mengejar Edmund yang masih kebingungan. Oh my God, Mom, di mana Rosita? Bukankah dia baru saja dieksekusi? Wanita itu melepaskan pelukan dari Edmund dan merasa risih dengan pertanyaan itu. Apa yang kamu katakan? Dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Edmund berlari meninggalkan ibunya. Ia tidak tahu bagaimana perasaan khawatir ibunya selama ia pingsan, dan bagaimana gembiranya ibunya ketika melihatnya sudah tersadar. Edmund, ia mencoba mengejar putranya, namun tiba-tiba ia terpleset sedangkan Edmund berlari memasuki hutan dan meneriakkan nama kekasihnya. Tentu saja teriakan itu tak terbalaskan. Ia mencari kemana-mana, di sungai, lembah, bahkan sampai di kampung penduduk pribumi. Di tengah rasa paniknya, ia mendapatkan hantamannya amat kuat di tengkuknya. Seketika ia tidak sadarkan diri dan entah siapa orang yang sudah memukulnya dari belakang. Clarissa sedang memilah-milah barang apa yang akan ia beli. Semua terlihat menggiurkan dengan berbagai diskon yang tersedia. Apa itu? Clarissa memegang sebungkus Whiskas untuk Caca. Ini makanan buat Caca. Apakah rasanya enak? Entahlah, aku juga gak pernah makan. Coba tanya Caca. Clarissa terlihat bingung memilih bahan makanan apa yang ia inginkan untuk persediaan 1 minggu ke depan. Loh, kemana dia? Ih, dasar ratu aneh. Clarissa kembali memusatkan pandangan pada bagian sayuran yang ada di depannya. Semua dirasa sudah cukup. Clarissa mendorong troli untuk membayar belanjaannya di kasir. Tak terlalu banyak antrian kali ini, namun cukup membosankan baginya hanya berdiri memegangi troli di depannya. Ia masih menunggu 5 orang yang menyelesaikan transaksi mereka. Clarissa bercermin menggunakan layar ponselnya. Beberapa detik kemudian terlihat samar-samar siluet seseorang di belakangnya. Clarissa mengerutkan dahi mencoba mengingat orang yang terlihat familiar walaupun samar-samar.
Seketika ia teringat oleh sesuatu, matanya membulat. Lalu ia kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Sedikit demi sedikit ia mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan. Namun tidak ada siapapun di sana. Clarissa dikejutkan dengan tangannya yang tiba-tiba menyentuh pundak kirinya. Mbak, aku ngelamun. Dari tadi saya panggil gak dengar. Antriannya udah habis, tinggal Mbak aja. Ucap seorang kasir yang ternyata sudah menunggu Clarissa sekitar 5 menit. Oh, maaf Mas. Clarissa menahan malu, perasaan hanya sebentar ia bercermin dan mencari keberadaan siluet itu. Totalnya jadi 230.100 rupiah. Apakah ada kartu member? Enggak. Terima kasih. Clarissa mengangguk lalu mengambil kantong belanjaannya untuk pulang ke rumah. Maaf Mbak. Clarissa membalikkan badan kembali melihat ke arah kasir itu. Iya. Mbak, apa ada turunan penjaga? Maksudnya? Maaf Mbak, gak jadi. Oh iya. Clarissa merasa bingung dengan tingkah kasir itu. Jika memang ada makhluk halus atau apapun itu, seharusnya ia dapat melihatnya karena mata batinnya sudah dibuka berbulan-bulan yang lalu. Tidak ingin mengambil pusing, Clarissa mencoba melupakan kasir supermarket itu. Di depan ia berpapasan dengan seseorang yang sudah lama ia cari-cari sebelumnya. Hei, apa kabar Clar? Sonya, ya ampun, aku udah nunggu kamu lama banget loh. Oh iya, maaf ya, gimana? Mau ditutup aja? Mungkin lain kali aja. Lo kenapa, emang gak takut? Udah terbiasa kok, lagi pula akhir-akhir ini aku juga lagi sibuk. Ya udah kalau gitu aku mau masuk dulu ya. Clarissa tersenyum simpul sembari mengangguk kecil. Sebenarnya Clarissa masih merasa terganggu dan kurang nyaman karena hidupnya kurang tenang dengan berbagai makhluk astral yang sering mengganggunya. Ia bahkan kadang menjadi susah tidur karena suara kuntilanak yang terus saja menangis dan tertawa. Ia segera menepis bayangan makhluk astral yang mendiami pojok ruang tamunya. Ia merasa risih dengan makhluk itu, namun ia tidak bisa apa-apa selain mencoba untuk tidak menganggap semua itu ada. Clarissa memasukkan seluruh belanjaannya ke dalam bagasi mobil taksi yang ia pesan. Segera ia menyenderkan punggungnya yang sudah lelah dan sedikit merasa pegal. Pak, nanti kalau udah sampai kabarin ya. Soalnya saya mau istirahat sebentar. Sopir itu melirik ke belakang lewat cermin yang ada di depannya. Baik Mbak, nanti saya kabarin. Clarissa memasang earphone dan menyetel lagu kesukaannya. Lagu itu seakan menjadi penghantar tidurnya. Kelopak matanya terasa begitu berat dan ia mulai kehilangan kesadarannya. Hai cantik. Suara halus dan lembut itu mengejutkannya seketika ia terbangun dari tidurnya. Wajah Clarissa kebingungan. Suara itu adalah suara seorang perempuan. Jelas sekali suara itu tidak mungkin milik sopir taksi karena sangat jauh berbeda. Clarissa mencoba tetap tenang. Ia kembali pada posisi awalnya. Entah sudah berapa lama ia tertidur, namun ia sudah sampai di depan rumahnya. Kemudian membuka pintu taksi dan turun dari taksi. Di depan rumahnya sudah ada Edmund yang menyambut. Entah di mana Caca, mungkin sedang bermain dengan teman-temannya. Di tempat biasa Edmund menunggu kepulangan Clarissa, terdapat seorang gadis yang sedang duduk bersenandung kecil. Suaranya sangat merdu dan halus. Ia seperti familiar dengan suara itu, seperti pernah mendengarnya di satu tempat. Bajunya terlihat lusuh dan terdapat bercak kecoklatan semu merah. Perempuan itu tersenyum ke arahnya dengan penuh kesopanan. Clarissa membalas senyuman itu. Entah ada dorongan apa, tetapi tiba-tiba Clarissa berjalan menuju gadis itu dan duduk di sampingnya. Hei cantik, sehat-sehat ya. Aku udah mengalami banyak penderitaan untukmu. Dan sayangnya kau juga menderita karena kehilangan keluargamu. Ucap perempuan itu sembari mengelus pipi ranum Clarissa.
Seketika wajah cantik gadis itu berubah menjadi wajah penuh lebam dan luka. Bahkan dari lehernya terdapat luka sayatan yang begitu dalam. Seluruh tubuhnya dipenuhi darah yang tiba-tiba muncrat. Bahkan baju Clarissa terkena imbasnya. Ia terkejut dan terbangun dari tidurnya. Mbak, udah sampai dari tadi. Mbaknya udah saya bangunin tapi nggak bangun-bangun. Clarissa menjadi salah tingkah karena merasa bersalah sudah tidur terlalu lama. Maaf Pak, saya kecapean. Boleh tolong bantuin saya turunin belanjaan nggak? Itu suaminya udah nunggu. Kenapa nggak minta tolong suaminya aja, Mbak? Spontan Clarissa melihat ke arah rumahnya dan ia mendapati Edmund yang sedang berdiri. Bagaimana bisa sopir taksi itu melihat keberadaan Edmund, tapi ia tidak ingin mengambil pusing. Dia lagi sakit tangannya Pak. Oh ya udah Mbak, mari saya bantu. Clarissa masih belum percaya dengan mimpinya itu, namun ia merasa sangat tidak asing dengan perempuan yang ada di mimpinya. Seperti pernah atau sering melihatnya. Apa mungkin karena perempuan itu sangat mirip dengannya? Film itu bergenre romance. Terkadang Clarissa mendambakan seseorang yang dapat ia dekap saat sepi dan menjadi sandaran saat dunia terasa sunyi. Saat mendongak ia mendapati senyuman tulus dari Edmund. Ia mendapatkan seluruhnya dari Edmund. Hanya saja mereka berdua berbeda dunia. Senyum hangat itu membuatnya begitu hanyut. Clarissa luluh. Andai saja Edmund nyata baginya. Edmund mengelus rambutnya dengan begitu lembut. Ia begitu nyaman tertidur di pangkuan Edmund. Walaupun Edmund tidak nyata dalam kehidupannya, sentuhan itu terasa begitu nyata. Mereka hanya terhalang perbedaan dunia. Mungkin saja jika Edmund nyata, mereka berdua sudah membangun sebuah keluarga kecil yang sangat Clarissa dambakan. Dalam sebuah adegan romantis, sang laki-laki memberikan cincin sebagai pengikat, namun Clarissa hanya bisa terdiam. Matanya terasa pedih. Apakah kau ingin seperti mereka? Tentu saja aku pengen punya keluarga kecilku sendiri. Berjanjilah akan selalu bersamaku. Air mata Clarissa terjatuh. Andai saja Edmund nyata untuk bisa membentuk keluarga kecil mereka. Kau akan pergi kemana? Aku mau ke kamar. Edmund bahkan masih dalam keadaan setengah sadar. Ia merasa tubuhnya remuk dan penuh lebam. Seluruh tubuhnya terasa begitu sakit. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya terasa melayang seperti sangat ringan. Ia dapat membuka matanya. Edmund dibuat bingung dengan seluruh pemandangan yang menjadi putih. Sebuah cahaya yang menyilaukan mata mendekatinya. Refleks ia mengangkat tangannya untuk menutupi cahaya itu agar tidak menyilaukan mata. Sedikit demi sedikit cahayanya itu menghilang. Saat ia menurunkan tangannya, ia mendapati seorang gadis cantik yang sedang tersenyum. Kau belum mati, kembalilah ke tubuhmu. Gadis itu memeluknya dengan hangat. Tidak ada reaksi apapun darinya. Ia hanya terdiam. Aku selalu ada untukmu. Aku menyayangimu. Jika memang hari ini adalah ajalmu, kita pasti akan dipertemukan kembali satu hari nanti. Untuk saat ini bangunlah dan kembalilah jalani hidupmu. Edmund tersadar dari pingsannya, namun tubuhnya terlalu lemah dan banyak sekali luka yang bersarang di tubuhnya. Bahkan untuk mengangkat tangannya saja ia sangat kesusahan. Ia tidak melihat siapapun dengan jelas. Masih bisa hidup ternyata. Saatnya kau menyusul adikku. Seorang lelaki membalikkan tubuhnya dengan sangat kasar menggunakan kakinya, sedangkan yang lainnya bersiap dengan senjatanya yang kemudian ia tancapkan pada punggung Edmund. Edmund sesak napas, matanya melotot seakan ingin melompat keluar. Ia bahkan tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan dirinya. Berkali-kali sebuah pisau menusuk tubuhnya dengan begitu brutal. Kedua wajahnya itu terlihat begitu bengis untuk membalaskan dendam anak gadis satu-satunya dari keluarga mereka. Pada tusukan ke-20, Edmund berjumpa dengan sosok jubah hitam yang memaksanya menutup mata. Dalam beberapa detik yang membuka kembali matanya, tubuh Edmund melayang tanpa beban di udara.
Ia menyaksikan dirinya sendiri bersimbah darah dalam keadaan mata tertutup. Bahkan yang tidak ia ketahui wajahnya dirusak. Kau pikir kau tampan dengan wajah penjajah itu? Laki-laki muda itu sangat menikmati hal biadab itu. Sudah, dia sudah mati. Kuburkan saja di sini. Tapi Pak, dia sudah mati. Bantu Bapak gali tanah dan kuburkan dia. Edmund melihat dengan jelas peristiwa mengerikan ini. Ia bahkan tidak menemukan belahan jiwanya di sini, walau sama-sama telah meregang nyawa. Edmund tidak bisa pergi walaupun ia menginginkannya. Ia masih harus menemukan perempuannya. Sampai berabad-abad ia hanya menunggu kapan waktu ia dapat bertemu kembali dengan kekasihnya. Sampai ia menemukan tawa Clarissa yang sangat ia kenal bahkan sejak Clarissa bayi. Edmund sudah menjadi penjaganya. Ia sedang mengamati Clarissa yang berkutat dengan laptopnya, terlihat sangat serius dan kebingungan. Kau sedang apa dengan benda kotak itu? Clarissa menoleh ke arah Edmund yang sedang berada di sebelah kanannya. Cuma lagi nyari informasi tentang sejarah zaman dulu. Mungkin aku bisa tahu kehidupan kamu. Apakah bisa? Tapi bohong. Aku cuma lagi ngirim berkas ke atasan. Apakah masih belum selesai? Udah kok, tapi aku pengen hubungi temanku dulu. Aku akan keluar. Nanti aku akan kembali. Edmund keluar menembus tembok yang ketebalannya 12 cm. Belum 10 menit Clarissa melakukan panggilan video dengan atasannya. Seketika handphonenya mati dan tidak bisa dihidupkan. Ia pikir handphonenya rusak dan beralih ke laptopnya. Namun anehnya akun WhatsApp miliknya tiba-tiba logout dari web sedangkan dia tidak merasa mengeluarkan WhatsAppnya. Kok aneh? Clarissa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Merasa janggal bergegas ia mencari Edmund. Ternyata Edmund sedang berdiri dengan ekspresi wajah tidak menyenangkan di depan pintunya. Clarissa yang terkejut dengan spontan menjerit. Kamu ngapain HP sama laptop aku? Sedang apa kau bersama laki-laki lain? Kamu egois, aku benci sama kamu. Harusnya kamu sadar kalau kamu sama aku itu gak mungkin. Lagi pula dia cuma atasanku. Clarissa mengunci pintu kamarnya, kembali membuka laptop dan mengirimkan email permintaan maaf kepada atasannya. Clarissa menangis di ranjangnya. Mungkin tidak seharusnya ia berbicara terlalu kasar seperti tadi. Namun sifat cemburu yang Edmund miliki terlalu berlebihan, mengingat mereka juga tidak bisa bersama layaknya sepasang kekasih. Untunglah atasannya tidak mempermasalahkan hal ini. Mungkin jika hal ini dipermasalahkan, akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Clarissa memejamkan matanya sembari berbaring karena tiba-tiba merasakan kantuk yang teramat sangat. Ia berada pada posisi antara sadar dan tidak sadar. Clarissa merasakan seseorang mengelus rambut kepalanya. Sayup-sayup ia mendengar suara yang amat lembut. Sabar ya cantik. Aku akan terus berusaha untuk membuatnya kembali ke pelukanku. Setelah ia tidak lagi merasakan elusan itu, seketika ia membuka matanya. Tidak ia temukan siapapun di dekatnya. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia sering memimpikan seorang perempuan yang mirip dengannya. Bahkan ia sering merasakan kehadiran makhluk itu. Hanya saja ia tidak dapat melihatnya. Mengingat kalimat yang ia dengar saat tidur, seketika membuatnya teringat dengan sosok Edmund. Sebenarnya ia sedikit muak dengan Edmund. Namun setelah sekian lama mereka bersama, ia merasakan benih cinta tumbuh. Ia sadar tidak mungkin hanya saja ini sudah terlanjur. Ingin menutup mata batin pun Clarissa tak sanggup, walaupun ia akan bahagia tanpa satupun gangguan makhluk lain. Namun ia akan kehilangan sosok Edmund selamanya. Clarissa keluar kamar mencari keberadaan Caca, walaupun dalam hati ia yakin jika Caca sedang bersama Edmund. Dan benar saja mereka sedang bermain. Caca, Edmund, dan beberapa entitas anak kecil yang berpartisipasi. Caca berlari menuju Clarissa. Edmund terlihat merasa bersalah. Matanya menyiratkan sebuah kata maaf yang begitu dalam. Udah aku maafin kok.
Malam ini terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, mungkin karena hujan yang baru saja turun dengan sangat deras. Clarissa berniat ingin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Entah mengapa hawa malam ini terasa sedikit berbeda, tak seperti biasanya. Clarissa mengenakan pakaian tebal untuk membalut tubuhnya. Suara pintu yang terbuka terdengar sedikit menyeramkan dengan suasana malam yang sunyi. Malam ini sangat sepi dan terasa sedikit aneh. Clarissa melangkahkan kaki selangkah demi selangkah menuju kamar mandi, namun langkahnya terhenti karena aktivitas tak kasat mata di depannya. Seolah mengetahui keresahan hati Clarissa, makhluk di depannya mencoba untuk mendekati. Clarissa susah payah menelan salvinanya yang tersangkut di kerongkongan. Makhluk itu mengejek Clarissa yang terlihat ketakutan dengan tubuh yang membeku. Walaupun sudah merasa terbiasa dengan kehadiran makhluk tak kasat mata, namun tidak dengan makhluk satu ini. Wajah tengkorak merah dengan kain putih pembalutnya yang sudah kotor membuatnya terlihat begitu menakutkan di mata Clarissa. Dengan satu pukulan keras dari Edmund, makhluk itu berhasil tumbang dan menghilang begitu saja. Entah datang dari mana makhluk itu, jarang sekali Clarissa melihatnya di rumah ini. Tubuh Clarissa meluruh jatuh ke lantai, tubuhnya lemas dan jantungnya berdegup dengan kencang. Clarissa kembali berdiri dan mengurung niatnya untuk ke kamar mandi. Ia tidak ingin bertemu kembali dengan makhluk yang sangat ia hindari dalam hidupnya. Belum sempat memasuki kamar, Clarissa mendapati sosok gadis sedang menangis. Tangisan dari hati yang amat dalam dan terdengar begitu menyayat. Clarissa sempat berpikir makhluk itu hanya menjebaknya, namun tangisan itu membuatnya tak tega. Dengan langkah berani, ia menghampiri sosok gadis itu. Gadis itu duduk dari kursi ruang tamu, kepalanya menunduk dan tangannya berada di kedua pahanya. Pakaiannya begitu aneh, tak seperti hantu lain. Namun yang satu ini mengenakan kemeja khas perempuan zaman dulu. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Sosok itu mengangkat kepalanya, membuat jantung Clarissa berdegup kencang. Saat kepalanya sudah terangkat, ia malah terlihat tersenyum pada Clarissa. Hal itu tentu membuat Clarissa kebingungan, dan satu hal yang membuatnya terkejut adalah wajah sosok itu sangat mirip sekali dengannya. Cantik, bisakah kau membantuku untuk bersama dengan kekasihku kembali? Ucap makhluk itu sembari mengelus pipi halus Clarissa. Entah mengapa alusan tangan gadis itu terasa begitu hangat dan nyaman, seolah Clarissa pernah merasakannya. Gimana caranya? Kamu kan udah meninggal. Pacar kamu masih hidup? Tidak. Dialah kekasihku semasa aku hidup. Takdir kita adalah untuk bersama, namun aku bingung ia tidak bisa melihatku. Terus aku bisa bantu kamu apa? Sosok itu menggenggam tangan Clarissa dan menatap Clarissa dengan penuh rasa memohon. Kamu hanya harus membuat dia melupakanmu dan dia akan bisa melihatku. Setelah itu kami akan bisa bersama kembali. Kalimat singkat itu membuat jantung Clarissa seakan ingin copot. Ia sudah terlanjur menaruh hati pada sosok laki-laki yang sejatinya hanyalah ruh orang yang sudah pergi. Gadis itu memeluk Clarissa yang terlihat amat bimbang. Aku mohon, kami tidak akan bisa kembali kalau masalah ini belum selesai. Aku tersiksa di sini dan memang tidak seharusnya aku masih berada di sini. Begitupun Edmund. Aku tahu kamu mencintainya, tapi hal itu tidak seharusnya terjadi. Aku juga yakin kamu akan mendapatkan yang lebih dari segalanya dari Edmund, dan tentunya bisa kamu genggam. Rasa iba Clarissa menyelimuti. Dalam beberapa detik sosok gadis itu tiba-tiba menghilang seperti asap. Belum selesai rasa terkejutnya akibat sosok pocong yang ia temui tadi, sekarang ia harus menerima takdir untuk mengikhlaskan sesuatu yang memang tidak seharusnya ia genggam. Clarissa sengaja merebahkan tubuhnya menghadap tembok. Ia mengabaikan Edmund yang sedari tadi memperhatikannya di kursi tempat biasa Edmund berada. Clarissa menitikkan air mata yang bahkan ia tidak tahu mengapa air mata itu keluar.
Edmund berbaring di ranjang tepat di samping Clarissa yang menghadap lurus ke atas, menggambar sebuah tata surya seperti di imajinasinya. Aku mencintaimu, namun aku masih belum bisa melupakannya. Kau tahu, aku sebenarnya lelah berada di sini. Aku ingin kembali ke tempat yang seharusnya. Namun aku tidak ingin meninggalkanmu karena aku begitu mencintaimu. Dan aku tidak ingin kau bersama orang lain. Mendengar hal itu, Clarissa semakin merasa tidak rela. Walaupun pada akhirnya mereka juga tidak bisa bersama, namun perpisahan akan sangat menyakitkan. Mau sebaik apapun sebuah perpisahan, seikhlas apapun merelakan dan sekuat apapun menahan, hati tidak mungkin bisa dibohongi. Namun sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Clarissa. Mungkin itu adalah hal terbaik yang dapat ia lakukan. Semua adalah demi kebaikan bersama. Jika kebersamaan mereka adalah sebuah kesalahan dan kesakitan, maka perpisahan adalah jalan yang terbaik. Clarissa mencoba untuk memejamkan mata dan melupakan hal itu setidaknya sampai besok pagi. Caca menyambut pagi Clarissa mengeong di dekat Clarissa. Clarissa terbangun namun kesadarannya belum juga terkumpul. Clarissa duduk di ranjangnya sembari memangku Caca. Caca lapar ya, makan yuk. Entah mengapa sejak kejadian malam itu Clarissa selalu didatangi sosok gadis itu. Mungkin ia hanya ingin menagih permintaannya. Sosok yang selalu tersenyum dan sama sekali tidak menaruh dendam pada Clarissa, yang sudah membuat Edmund melupakannya. Clarissa merasa tidak tega melihatnya, namun Clarissa sungguh belum rela melepaskan Edmund. Bahkan Edmund belum mengetahui sama sekali jika kekasihnya mencarinya. Namun sesuatu telah membuat Clarissa tersadar akan satu hal. Rosita. Apakah benar gadis itu adalah Rosita? Dari seluruh pernyataan gadis itu dan fisiknya terlihat jika gadis itu adalah Rosita, dan dari semua hal yang Edmund katakan, sepertinya ia hanya mencintai Rosita semasa hidupnya. Ia menggelengkan kepalanya cepat untuk menghalau pikirannya itu, namun tiba-tiba sosok itu menghilang seperti biasanya. Mungkin memang ia harus melakukannya, mau sejauh apapun ia berlari, sekuat apapun ia mengelak, ia memang harus mengikhlaskannya. Mengapa kau hanya berdiri saja di sini? Caca terlihat sudah sangat lapar. Enggak kok, cuma lupain aja. Clarissa memakan makanannya sembari ditemani oleh Edmund. Seketika ia melirik ke arah Caca yang sedang makan dengan lahap. Edmund? Ya. Apakah ada yang ingin kau katakan? Kamu masih cinta sama Rosita? Selalu. Tapi kenapa kamu bisa suka sama aku? Bukannya kamu secinta itu sama Rosita? Aku memang masih mencintainya dan akan selalu seperti itu. Tetapi saat aku melihatmu, aku mulai mencintaimu. Lagi pula aku tidak pernah melihatnya. Gimana kalau kamu lihat dia? Aku akan tetap dan selalu mencintainya dan bersama dengannya. Terus gimana sama aku? Aku tetap mencintaimu. Aku akan membawamu bersamaku. Aku gak bisa ikut kamu. Mengapa tidak bisa? Aku masih punya kehidupan di sini yang harus aku jalani. Gak mungkin aku ikut sama kamu walaupun aku cinta sama kamu. Hal itu gak mungkin terjadi. Tetapi Edmund, dengerin aku. Dunia kita berbeda. Kita gak ditakdirkan bersama-sama. Aku akan berusaha buat bikin kalian berdua bisa bersama lagi. Clarissa. Edmund menghilang seperti asap menghilang begitu saja di hadapan Clarissa. Clarissa tidak bisa menahan air matanya untuk keluar. Ia sudah mencoba dan akhirnya ia menangis terseduh-seduh. Dengan kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Clarissa. Suara lembut Edmund menyadarkan Clarissa yang terlelap.
kali ini terasa sedikit agak lain. Tangan Edmund terasa dingin, tangan itu yang membangunkan Clarissa dan bukan suaranya. Edmund, kenapa? Kenapa Caca terlihat aneh? Caca kenapa? Clarissa berlari ke arah Caca yang terlihat terbaring lemas di keranjangnya. Clarissa segera menggendong Caca yang tak berdaya. Caca kenapa? Mau mama, ayo kita mam. Caca kenapa sayang? Caca lapar. Caca jangan gini dong. Apakah kau tidak ingin membawanya ke dokter hewan? Iya kamu benar. Aku nitip Caca bentar. Clarissa bergegas ke kamar mandi hanya untuk sekedar mencuci muka dan menggosok gigi. Ia bahkan tidak sempat untuk mandi. Clarissa bergegas mengambil tas dan segera membawa Caca ke dokter hewan yang terdekat. Ia tidak berharap ada satu hal buruk yang akan terjadi. Namun ia harus siap dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jika saja ia sudah peka sejak awal, ia hanya mengira Caca hanya kehilangan sedikit selera makan. Ia terlambat menyadari jika sebenarnya Caca sedang sakit. Clarissa menangis dalam perjalanan membawa Caca ke dokter hewan. Ia takut jika harus kehilangan Caca. Caca adalah satu-satunya keluarga yang ia punya di sini. Caca kuat kan? Kita udah mau sampai kok. Clarissa segera memanggil dokter klinik hewan itu untuk sesegera mungkin menangani Caca. Caca kenapa dok? Dia nggak kenapa-napa kan? Sejak kapan dia begini? Gak tahu, dia tiba-tiba gini. Dia sering buang air. Kayaknya ada seminggu ini iya. Dia sering banget buang air, tapi saya juga nggak terlalu paham soalnya saya kerja dari pagi sampai sore. Dia kelihatannya dehidrasi, dia lemes banget. Mungkin dia emang kena diare. Pagi ini biarin dia di sini dulu. Nanti kalau emang belum memungkinkan, dia nginep di sini dulu ya. Tapi dia akan baik-baik aja kan dok? Kita juga nggak tahu tentang kemungkinan terburuk, tapi kita usahain. Ya udah dok, saya nitip Caca ya. Clarissa keluar dari klinik itu dengan perasaannya masih cemas. Ia tidak mau kehilangan Caca. Clarissa harus segera pulang untuk bersiap pergi bekerja. Setengah jam lagi ia akan terlambat pergi bekerja. Setengah jam lagi ia akan terlambat pergi bekerja. Masih sepagi ini ia membuka paksa klinik hewan karena ketakutannya akan kehilangan Caca. Apakah Caca kan baik-baik saja? Clarissa mendekap erat tubuh Edmund yang berdiri di hadapannya. Aku takut. Aku takut Caca ninggalin aku. Kau akan baik-baik saja, Clarissa. Clarissa melepaskan pelukannya. Ia menatap heran dan kesal pada Edmund. Maksud kamu apa? Maksud kamu Caca mau ninggalin aku? Caca akan baik-baik saja jika memang sudah waktunya. Semua akan pergi. Tidak ada satu hal yang abadi di dunia ini. Edmund mengucapkan hal itu tanpa memikirkan perasaan Clarissa. Clarissa merasakan kecewa yang amat dalam mendengar hal itu. Ia menjauh sedikit demi sedikit dan kemudian ia berlari meninggalkan Edmund. Edmund hanya memandang Clarissa dengan tatapan kosong. Clarissa mengurung dirinya di dalam kamar. Ia bahkan sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan yang menunggunya. Menutupi seluruh tubuhnya menggunakan selimut, ia menangis sesegukan. Hal yang amat ia takutkan adalah kehilangan. Maksud dari kalimat itu? Clarissa membuka selimut yang menutupi tubuhnya, beranjak dari tempat tidur, mencoba memastikan siapa yang sudah mengetuk pintu kamarnya. Ya, seharusnya ia tahu siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Apakah kamu mau ikut bersamaku sebentar saja? Ini tidak akan lama. Mau kemana? Aku berjanji ini akan sebentar, dan aku berjanji aku tidak akan membawamu ke alamku. Percayalah padaku seperti rasa percayamu saat pertama kita bertemu. Clarissa menuruti keinginan Edmund. Ia mengulurkan tangannya dan kemudian mereka saling bergenggam tangan, menyusuri jalan setapak dengan taman bunga di sepanjang tepi jalan. Aneh, tapi ini yang terjadi. Mereka sedang tidak berada di rumah Clarissa.
Kita mau kemana? Kau temuilah perempuan itu, ucap Edmund sembari menunjuk pada seseorang yang tidak terlihat asing bagi Clarissa. Perempuan itu menoleh, ia tersenyum tipis menyambut kehadiran Clarissa. Aku sudah menantimu. Perempuan itu merentangkan kedua tangannya menyambut Clarissa dalam sebuah pelukan hangat. Clarissa larut dalam kehangatan pelukan itu. Ia membelai lembut rambut Clarissa, lalu dengan beberapa detik pelukan itu dilepas oleh Clarissa. Mau apa kamu? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi dia nggak mau. Clarissa, kamu nggak perlu khawatir soal itu. Tapi kamu harus janji, kamu harus kuat. Rosita mengulurkan tangan kanannya. Refleks Clarissa menoleh ke arah di mana Rosita mengulurkan tangannya. Edmund berjalan pelan menuju mereka berdua, menyambut uluran tangan Rosita. Kini mereka bergandeng tangan tepat di depan Clarissa. Maksudnya apa? Maafkan aku selama ini berbohong. Memang pada awalnya aku tidak dapat melihat keberadaan Rosita, namun saat pertama kali bertemu, aku sudah dapat melihat kehadiran Rosita. Selama ini aku menolak untuk meninggalkanmu karena memang aku sangat kuat mencintaimu. Tapi sekarang aku sadar bahwa kau pantas mendapatkannya lebih baik dan dapat bersamamu selamanya. Clarissa meneteskan air matanya. Ia tak percaya dengan hal itu. Saat Caca sedang tidak baik-baik saja, ia membutuhkan seseorang yang mampu menopang kesedihannya. Tetapi ternyata ia hanya dapat menopang dirinya sendiri. Ia berharap Caca baik-baik saja dan dapat menemaninya saat ia sendirian seperti dulu, sebelum kehadiran Edmund. Edmund berharap dapat mengusir air mata dari pipi lembut Clarissa untuk yang terakhir kalinya. Namun dengan cepat Clarissa menepis tangan Edmund. Rosita dengan penuh kelembutan melepaskan genggaman tangan dari Edmund dan memeluk Clarissa. Clarissa selalu nyaman berada dalam pelukan Rosita seperti pertama kali mereka berpelukan. Cantik, jangan marah. Clarissa tidak kehilangan Edmund. Kamu adalah aku dalam versi yang lebih baik. Dan seseorang yang akan kamu temui selanjutnya adalah Edmund dalam versi yang lebih baik. Rosita dengan kelembutan hatinya mencoba meluluhkan hati Clarissa. Tapi sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Kamu punya semua orang. Kita nggak ninggalin kamu. Kita selalu ada di hati kamu. Kita itu kamu. Rosita melepaskan pelukannya. Ia menggenggam kedua tangan Clarissa. Kita selalu ada di samping kamu. Tetapi mungkin setelah ini kamu nggak bisa lihat kita lagi. Kenapa gitu? Tapi kamu masih bisa rasain kehadiran kita. Aku janji sama kamu, jangan sedih ya. Karena gak seharusnya kamu hidup bersama Edmund. Clarissa menunduk, bahkan sesekali ia melirik ke arah Edmund. Edmund sedari tadi hanya terdiam menatapnya dan Rosita. Jangan sedih ya, janji. Rosita mengulurkan jari kelingkingnya yang disambut oleh jari kelingking milik Clarissa. Clarissa mengangguk tanpa mengucapkan apapun. Ia masih meneteskan air matanya. Rosita kembali memegang tangan Edmund dengan sebuah senyuman selamat tinggal. Caca, kamu udah sembuh sayang. Clarissa berjongkok menyambut kehadiran Caca yang sedang berlari ke arahnya. Namun keanehan lainnya membuat hatinya hancur kembali terjadi. Caca tidak dapat menyentuhnya. Caca menembus tubuhnya. Ia menyaksikan Caca digendong oleh Edmund. Mereka pergi bersama. Mereka meninggalkannya seorang diri. Mereka pergi ke arah cahaya putih yang menyilaukan. Caca. Clarissa terbangun dari tidurnya saat tiba-tiba dokter hewan itu menelponnya. Clarissa terduduk lemas mengetahui fakta bahwa kucing kesayangannya sudah tidak ada. Tanpa basa-basi, Clarissa langsung menuju klinik hewan itu. Dan benar saja, Caca sudah terbujur kaku di depan dokter hewan itu. Clarissa langsung menggendong Caca yang sudah tak bernyawa. Ternyata mimpinya bukan hanya sekedar bunga tidur.
Ia jatuh terduduk lemas sembari memeluk kucing kesayangannya. Ia tidak hanya menangisi Caca, namun juga Edmund yang sudah pergi meninggalkannya. Mengapa mereka pergi di waktu yang bersamaan? Clarissa kembali ke rumahnya dengan perasaan hampa yang menyelimuti. Biasanya entah Edmund atau Caca sudah menyambutnya di depan rumah, atau setidaknya ia melihat kemesraan Edmund dan Caca yang sedang bermain bersama. Ia berjalan lunglai memasuki kamar, bahkan makhluk yang selalu mengganggunya tak terlihat satupun sejak ia bangun dari mimpinya. Clarissa menangis terseduh-seduh sembari memeluk ranjang tidur milik Caca. Kenapa semua jahat mereka ninggalin aku? Memang benar, tapi semua bukan akhir. Hanya saja ini adalah awal yang menyakitkan. Pagi ini tidak terlihat cerah. Hari ini semua orang mengawali hari dengan langit yang berwarna kelabu. Ternyata gerimis datang. Clarissa berada di balik meja resepsionis dengan pandangan menatap ke arah luar pintu. Pintu itu terbuat dari kaca sehingga Clarissa bisa melihat dengan jelas gerimis pagi itu berubah menjadi hujan deras. Untunglah ia masih dapat melihat pemandangan dari balik meja resepsionis ini. Setelahnya ia mengurung diri di hari di mana Caca dan Edmund pergi. Padahal kalau tiduran di rumah enak banget. Athena tiba-tiba berada di dekat meja resepsionis Clarissa. Tidak ada respon apapun dari Clarissa. Athena yang terheran menatap Clarissa yang ternyata sedang melamun. Woi, apa sih ngagetin? Ya lagian ngelamun aja. Sejak kapan di situ? Sejak zaman Majapahit udah di sini gue. Lunya aja yang baru brojol, makanya terheran-heran sama gue. Soalnya di rahim cuma ada air ketuban. Canda mulu. Mikirin apa sih serius amat? Cuma tiba-tiba aja kepikiran sama Caca. Pas masih hidup kalau hujan gini Caca ngapain ya sendirian di rumah? Ia tidak hanya sedang meratapi Caca namun juga Edmund. Mereka meninggalkannya di waktu yang bersamaan. Sedih mulu. Pesan makan dong, lapar nih belum sarapan. Clarissa menatap sinis rekan kerjanya yang lumayan dekat dengannya itu. Makan mulu lu, badan udah segede itu. Ya udah sih gue traktir, buruan pesen, lapar nih. Gue nggak lapar. Pesen apa kek, minuman, cemilan, terserah, pokoknya lu pesen juga. Gue pengen traktir lu biar lu gak sedih terus. Ya udah bentar. Mereka berdua sedang asik memilih makanan dari aplikasi driver online. Mereka tidak menyadari kehadiran orang lain di sana. Bentar, Clarissa lagi pesen makanan. Athena mengangkat tangannya ke arah sumber suara. Saya tidak menggaji kalian untuk makan di jam kerja ya. Suara itu seketika membuat Clarissa dan Athena terdiam dan segera berdiri tegak menghadap seseorang yang paling penting di tempat ini. Maaf pak. Sekali lagi saya melihat pemandangan seperti ini, saya tidak segan-segan menghukum kalian. Baik pak. Athena, kamu punya kerjaan gak? Punya pak. Ya sudah, sana kerjakan. Baik pak, permisi. Athena berbalik badan meninggalkan Clarissa dan bos mereka yang merasakan dongkol pada hatinya. Untung gak dipecat gue. Dan kamu Clarissa, ikut saya ke ruangan saya sekarang. Baik pak. Di dalam hati Clarissa, ia ketakutan setengah mati. Ia berharap bukan sesuatu yang akan membuatnya kehilangan pekerjaannya. Namun mau bagaimanapun hatinya menolak argumen itu, rasa was-was itu masih menyerang. Karena siapapun yang dipanggil ke ruangan bosnya pasti ada hal buruk yang terjadi. Tapi biasanya hanya lewat telepon atau perantara, sedangkan Clarissa dipanggil langsung oleh bosnya. Di dalam lift suasananya begitu canggung, Clarissa bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Clarissa hanya membuntuti bosnya dari belakang. Ia tidak berani menanyakan apa yang akan terjadi. Silakan kamu duduk dulu. Novan, laki-laki setengah baya yang adalah bosnya, mempersilahkan Clarissa untuk duduk di kursi ruang tamu. Tanpa berkata apa-apa, Clarissa menurutinya, sedangkan Novan sudah duduk di kursinya sendiri. Silakan masuk.
Clarissa mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ia penasaran siapa yang mengetuk pintu. Seseorang di balik pintu memutar knop pintu, dan saat pintu terbuka, ternyata Zeva yang tadi mengetuk pintu. Dia adalah sekretaris pribadi Novan. Maaf, ada yang ingin menemui Bapak. Siapa? Katanya namanya Safir. Oh, itu ponakan saya. Suruh masuk aja. Baik, Pak. Zeva kemudian berjalan menjauh dan keluar dari ruangan ini. Selang beberapa menit, seorang laki-laki muda memasuki ruangan ini. Clarissa yang sedari tadi menunggu siapa yang akan masuk, menganga melihat laki-laki itu. Tubuhnya tinggi dan agak kurus, kulitnya putih bersih, berwarna coklat kemerahan, wajahnya tirus dengan dagu yang sedikit lancip. Rambutnya memang ikal namun tertata dengan sangat rapi, matanya berwarna biru. Jika dilihat dari wajahnya, laki-laki itu bukan orang Asia dan wajah itu sangat familiar di mata Clarissa. Pemuda itu sedikit melirik ke arah Clarissa yang masih menatapnya. Ia merasa risih dengan tatapan itu, terlihat dari raut wajahnya yang tidak nyaman. Clarissa yang mengetahuinya langsung tersadar dan menatap ke arah yang lain. Oh, apa kabar ponakan Om tersayang? Kabar saya baik, Om. Pengucapan laki-laki itu sedikit terbata-bata. Mungkin memang benar dia bukan orang Asia. Mereka terlihat melepas rindu dengan pelukan singkat. Clarissa. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Perkenalkan, ini Safir. Dia ponakan saya dari jauh. Dia manajer baru di sini. Dan kamu saya pilih untuk menjadi asisten pribadinya. Saya, Pak. Clarissa menunjuk dirinya sendiri sembari memperlihatkan wajah keterkejutannya. Tidak ada orang lain di sini selain kita bertiga, dan saya bilang saya nunjuk kamu. Apakah perkataan saya kurang jelas? Tapi bagaimana dengan resepsionis? Untuk bagian resepsionis saya sudah mencari gantinya, dan sekarang saya memilih kamu untuk menjadi asisten pribadi ponakan saya. Kenapa Bapak memilih saya? Di sini banyak yang lebih berpengalaman dari saya, Pak. Dan bahkan kerjanya lebih lama dari saya. Maaf, Pak, tapi basic saya bukan menjadi asisten pribadi. Tidak apa-apa, saya percaya dengan kamu. Selama ini saya sudah memperhatikan kinerja kamu, bahkan saat kamu membantu rekan kerja kamu. Walaupun saya tahu itu bukan basic kamu, tapi kamu bisa untuk saya amanahkan. Baik, Pak, saya akan berusaha menjadi yang terbaik sesuai apa yang Bapak perintahkan. Clarissa tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah itu. Lagi pula posisinya sebagai resepsionis sudah digantikan. Clarissa, silakan kamu antarkan Safir ke ruangannya. Baik, Pak. Mari saya antarkan ke ruangan Bapak. Dalam hatinya ia bergumam mengapa seorang manajer membutuhkan asisten pribadi. Ataukah karena Safir masih baru, atau memang Safir membutuhkan seorang asisten? Ia bahkan belum pernah sama sekali menduduki posisi ini sejak pertama ia bekerja. Clarissa membuka pintu sebuah ruangan yang sudah hampir 1 bulan kosong karena manajer keuangan yang sebelumnya sudah resign untuk fokus pada kehidupan rumah tangganya. Ia bahkan iri dengan hal itu. Apakah kamu hanya akan membawa saya ke sini atau kamu akan membawa saya berjalan-jalan? Maaf, Pak. Mari saya antar Bapak untuk berkeliling. Clarissa memulai turunnya dan bergumam dalam hatinya. Dia beda banget. Cuma wajahnya aja yang sama. Dia dingin, dia ketus, dan wajahnya nggak ramah. Setelah lelah berkeliling, perut Clarissa berbunyi. Ia baru sadar ia belum makan. Bahkan ia belum sempat memesan makanan tadi. Apakah kamu lapar? Maaf, Pak, saya memang belum makan sejak pagi. Tidak usah manggil saya Pak di sini. Ini sudah bukan area perusahaan. Lagi pula kamu bekerja tetapi tidak makan pagi. Bagaimana kamu akan berkonsentrasi? Mari kita makan. Saya akan membayarkan kamu makan. Tidak usah, Pak. Tidak usah panggil saya Pak di luar perusahaan. Saya merasa tua, cukup panggil saya Safir. Iya, tidak perlu Safir, saya bawa uang. Tidak apa-apa, saya akan memberikan reward karena kamu sudah membawa saya berkeliling. Dan saya tidak suka penolakan. Oh ya,
Satu lagi, tidak usah memakai bahasa yang formal jika bersama dengan saya di luar perusahaan. Saya ingin mempelajarinya. Baik Pak, maaf Safir, Tunjukkan di mana restoran di sekitar sini. tapi jauh. Di sini nggak ada restoran atau kafe yang dekat. Di sini kebanyakan gedung-gedung buat kantor. Kalau kafe paling dekat jaraknya sekitar 1 kilometer. Tidak apa-apa, saya juga lapar. Ya udah, aku cari taksi dulu. Untuk apa? Buat kita pergi ke kafe. Tidak perlu, saya membawa mobil. Mari ikut saya ke tempat parkir. Clarissa hanya mengangguk dan berjalan di belakang atasannya itu. Namun tanpa sengaja ia melihat tanda lahir berwarna kemerahan di tengkuk Safir. Apakah tanda lahir itu ada hubungannya dengan Edmund? Wajah mereka terlihat sangat mirip. Apakah Safir memang Edmund? Apakah yang Rosita katakan memang benar? Seluruh pertanyaan itu mengusiknya bahkan saat ia mulai untuk makan. Kenapa kamu terlalu sering menatapku? Apakah ada yang salah denganku? Clarissa yang tertangkap basah menggeleng dan mencoba mengalihkan pandangan untuk mengatasi awkwardnya. Namun ia mencoba untuk tersenyum. Enggak, kok nggak ada. Katakan saja apa yang ada di pikiran kamu. Saya tidak suka merasa penasaran. Baru saja Clarissa ingin membuka mulut, ia melihat wajah tersenyum Edmund berada tepat di wajah Safir. Wajah itu terlihat bahagia untuknya, atau mungkin perasaan Edmund yang bahagia karena sudah bersama dengan perempuan yang ia cintai. Clarissa mengucek-ucek matanya, berharap itu hanya perasaannya saja, dan benar saja. Wajah Edmund menghilang dari wajah Safir. Tapi ia tidak dapat memastikan karena wajah mereka sangat mirip dan hampir tidak ada perbedaannya. Ada apa dengan matamu? Nggak apa-apa, cuma kelilipan aja. So, apa yang membuatmu memperhatikan wajahku seperti tadi? Aku cuma familiar sama wajah kamu. Apakah wajahku mengingatkanmu dengan seseorang? Iya, bahkan suara kalian sama. Tapi bedanya kayak berbahasa kalian berbeda. Dia lebih lancar berbahasa Indonesia walaupun bahasanya baku. Dan dia juga bukan orang sini. Dia dari UK. Apakah dia laki-lakimu? Dia pacarmu? Kapan-kapan bawalah dia pergi bersama dan kenalkan dia padaku. Saya juga dari UK. Mungkin nanti kita bisa bersahabat. Enggak, dia udah nggak ada. Maksud kamu bagaimana? Dia sudah pergi ke UK? Dia udah meninggal. Oh, sorry. Forgive me. I don't know. If your boyfriend was Dia bukan pacarku, kita cuma temenan. Maafkan aku sekali lagi. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya udah, habiskanlah makan pagimu. Clarissa mengangguk, ia tersenyum kecil. Andai kamu Edmund, aku pasti bahagia banget. Clarissa mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kaki-kaki mereka sudah merengek ingin berhenti bergerak, padahal ini terlalu jauh dan tidak terlalu menanjak. Tapi sepertinya pemandangan di atas sana dapat menghilangkan rasa lelah mereka. Setengah tahun sudah berlalu sejak pertama mereka bertemu, mungkin memang sudah takdir. Bahkan pada kehidupan sebelumnya mereka memang sudah bersama. Clarissa tersenyum jika mengingat hal ini. Ia merasa sedang bersama Edmund. Seperti yang ia harapkan, sekarang Edmund nyata dan jiwa itu berada di dalam tubuh seseorang yang berbeda. Namun keduanya memang sama, bahkan saat pertama bertemu ia sudah sangat menghafal kebiasaan Edmund yang ternyata ada dalam diri Safir. Hanya saja Edmund lebih hangat dibanding Safir saat pertama kali mereka bertemu. Clarissa merasakan kantuk yang amat sangat. Ya bahkan belum sampai di rumah ia masih berada di dalam mobil Safir. Ia memutuskan untuk bersandar di pintu mobil Safir. Perlahan ia menutup matanya dan mencoba untuk tidur. Ia masih setengah sadar saat tiba-tiba ada sebuah tangan menarik kepalanya. Entah di mana, tetapi kepalanya bersandar pada bahu seseorang. Tidurlah dulu, nanti aku akan antarkan pulang. Safir tidak tega melihat Clarissa yang kelelahan hingga tidur di mobilnya.
Hal ini membuat Clarissa mengingat sosok Edmund. Ia masih galau dengan kepergian sosok Edmund yang memang ia harapkan untuk pergi. Namun ia tidak tahu apakah Safir dapat menjadi Edmundnya. Edmund selalu menopang kepala Clarissa di bahunya. Itu adalah salah satu hal yang membuat Clarissa merindukannya. Clarissa bahkan belum bisa ikhlas. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri?" Gak ada. Edmund lagi. Clarissa mengalihkan pandangannya. Sebenarnya ia salah tingkah ketika mendengar nama itu. Bahkan entah benar atau tidak, Edmund masih setia menjaganya walaupun ia tidak dapat melihat kehadiran Edmund. Atau mungkin itu hanya halusinasinya karena sangat merindukan sosok Edmund. Mereka duduk di sebuah batu besar di puncak bukit dan benar saja pemandangan dari atas sini terlihat begitu indah dan menyejukkan hati. Kamu tahu, Apa? aku udah kenal lama kepribadian kamu. Kalian emang mirip banget. Ya, kamu juga sangat mirip dengannya. Siapa? Rosita, atau aku lupa namanya siapa. Aku pindah ke sini juga karenanya. Dia mendatangi mimpiku dan dia bilang kalau aku harus ke Indonesia karena jodohku ada di sini. Dan memang benar adanya. Gaya berbahasamu udah lancar. Berkat kamu. Kamu tahu, dulu aku mengharap Edmund hidup lagi biar bisa aku genggam. Kamu masih mengharap dia kembali? Enggak, karena sekarang aku tahu siapa yang terbaik buat aku. Clarissa menyandarkan kepalanya di bahu Safir. Rasanya seperti mimpi dapat bersandar di bahu Safir. Bukan karena Safir adalah atasannya, tetapi karena Safir adalah Edmund. Di dalam lamunannya, Clarissa melihat Edmund yang sedang bermain bersama Caca. Bahkan Caca saja bisa bersama dengan Edmund. Ia melihat pemandangan yang membuatnya terharu sekaligus sedih. Kedua teman yang sangat ia sayangi tidak lagi ada bersama dengannya. Ia menangis dalam senyuman. Safir mengusap pipi basah Clarissa, yang membuat Clarissa sadar ia tidak seharusnya meratapi apa yang sudah pergi. Ia seharusnya dapat bersyukur dengan apa yang sekarang ia miliki. Tiba-tiba terdengar suara lirik anak kucing terdengar jelas di telinga Clarissa. Caca udah pergi. Enggak, itu suara Caca. Aku yakin banget itu suara Caca. Bantu aku nyari Caca. Iya, aku bantu cari. Sebuah gerakan kecil namun gesit berlari ke pangkuan Clarissa. Edmund, Caca ketemu. Yang benar, kamu menemukannya di mana? Ngumpet di lemari. Kamu lucu sekali, Caca. Clarissa berbaring di kasur dengan perasaan sangat lega. Hampir setengah hari ia bersama Edmund mencari Caca. Mereka berdua bernapas lega. Atau harus dikatakan hanya Clarissa. Padahal tadi udah dicari sampai keluar rumah. Iya, ternyata cuma di lemari. Anteng banget dia di lemari. Iya, lupa. Sayang, mau mama apa? Mau mam? Gemes banget sih. Ya udah yuk, mam dulu. Kamu nemuin dia di mana? Lucu banget, dia yang lari ke aku persis banget kayak Caca. Safir mengelus lembut kepala Clarissa. Kamu kangennya sama Caca? Banget. Kamu mau adopsi kucing ini? Caca punya aku. Clarissa menunduk sembari mengelus kucing kecil itu. Iya. Safir dengan lembut menarik Clarissa ke dalam dekapannya. Ya, itu Caca. Aku punya kalian versi baru. Iya kan? Clarissa berjalan dengan senyuman yang anggun di atas karpet merah. Ia digandeng oleh pamannya dari luar negeri. Ia tampak begitu cantik dengan balutan busana putih itu. Safir menangis melihat pemandangan di depannya. Ia tidak menyangka jika semua ini terjadi dalam hidupnya. Ia melihat sesuatu yang membuat hatinya merasa lemah seketika.
Pengantinnya berjalan ke arahnya. Safir menyambut Clarissa dengan sebuah uluran tangan. Clarissa menyambut dan menerima uluran tangan itu dan keduanya berjalan untuk memasuki pelaminan. Sungguh akhir cerita yang sangat ingin dirasakan oleh siapapun. Seseorang mengamati kedua pengantin itu dengan senyuman yang tidak dapat diartikan. Seekor kucing menghampirinya dan duduk di sampingnya. Kucing itu tampak terdiam melihat kucing lain berada dalam balutan pakaian bernuansa putih di tangan seorang pengantin wanita. Seorang yang lain mengulurkan tangannya dengan sebuah senyum. Ia pun menerima uluran tangan itu. Cahaya putih menenggelamkan mereka beserta seekor kucing putih itu. Caca, Edmund, Rosita. Clarissa bergumam kecil. Ia tidak bisa melihat apapun lagi sekarang, tetapi ia yakin ia baru saja merasakan kehadiran mereka. Mereka sudah tenang. Memang, tapi mereka selalu hidup di hatiku. Dan sekarang aku bersyukur. Aku punya mereka versi terbaru dalam hidupku sekarang, suamiku. Safir sedikit terkejut dengan kata terakhir yang keluar dari dalam mulut Clarissa. Tanpa sengaja ia tersenyum mendengar kata itu. Ya, sekarang mereka sudah menjadi pasangan yang amat serasi. Acara pernikahan ini berjalan sangat hikmat, persis seperti yang Clarissa inginkan. Ia bersama Edmund dan Caca, maksudku Safir dan Cia. Sekian. Dan terima kasih buat Medway_author kecil yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.